Shalom Tiberias. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada siang hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur ya Bapa. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat perlindungan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Maka saat ini ya Tuhan Yesus, kami bawa setiap pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati, keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah Engkau boleh berkati ya Bapa. Bahkan orang tua yang single parent Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang layak kami sembah, hanya Tuhan Yesus yang layak kami puji. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau tofan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta,
Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sama-sama. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Lebih sungguh lagi, sama-sama katakan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sambil bangkit berdiri, sama-sama katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku
untuk selama-lamanya. Kami sembah, kami naikkan pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Sangat berterima kasih ya Tuhan untuk apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Segala hal yang baik sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan. Engkau Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau begitu baik bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur Engkau baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau baik. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Semua semata-mata karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Bahkan kalau setiap kami masih dapat berdiri tegak sampai dengan saat ini, semuanya karena tangan Tuhan yang menopang setiap kami. Kami mau terus bersyukur atas kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat. Kami mau terus bersyukur akan anugerah Tuhan yang begitu indah bagi setiap kami. Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus. Kami mau terus berterima kasih hanya bagi nama Tuhan Yesus. Ini syukur kami ya Tuhan Yesus. Ini syukur kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sama-sama katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur
meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu begitu indah dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, kalau kami menyembah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang Immanuel, Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami sudah menyembah Tuhan. Saat ini kami siap bersorak dan bersukacita bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Yang bersyukur sama Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan, tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Amin. Shalom Tiberias. Selamat hari Minggu bagi setiap jemaat Tuhan. Kita mau bersyukur sebab Yesus kita hidup. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan dimanapun setiap kita menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini sukacita kami. Tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Haleluya. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjuk kanan kiri Bapak Ibu sama-sama. Bila hatimu hatiku, amin. Engkaulah saudara dan saudariku. Bisa lebih dahsyat lagi Tiberias. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Dengan ucapan syukur Bapak Ibu, hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Bisa lambaikan tangan kita Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Pujilah keluarga Allah, pujilah keluarga Allah. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan. Mari bersama-sama yang bersyukur. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Meninggikan nama Yesus, amin. Bila hatimu seperti hatiku, kita yang bersyukur. Engkaulah saudara dan saudari. Ayo lebih dahsyat lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Pujilah keluarga Allah. Sekali lagi Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Ayo kita bersukacita siang hari ini, amin. Dia hidup. Dalam Yesus kita bersaudara. Pujilah keluarga Allah, pujilah keluarga Allah. Kita boleh tepuk tangan di atas kepala kita gereja Tiberias siang hari ini. Biar rohnya menyala-nyala dalam setiap Bapak Ibu, amin. Biar sukacitanya melimpah di tempat ini. Mari bertepuk tangan. Haleluya. Tiberias. One, two. Di dalam Yesus selama-lamanya hanya Yesus. Oh haleluya. Ayo tunjukkan kanan kiri Bapak Ibu.
cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu buat nama Yesus, nama yang mengalahkan segala musuh, amin. Kita mau panggil nama Yesus Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala kita Tiberias dengan iman. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama siapa? Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Ini yang kita percaya. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Ayo sama-sama lebih dahsyat lagi, tepuk tangan di atas kepala kita Tiberias. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama di atas segala nama. Nama yang menyelamatkan, nama yang hidup. Nama Yesus yang kalahkan semua musuh. Nama Yesus dia. Bisa lebih dahsyat lagi Tiberias. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus, sebab itu kami percaya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Ayo bisa lebih dahsyat lagi, tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu buat nama Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu bersuka cita, amin. Tanda orang yang bersuka cita ada senyum di wajahnya, amin. Bisa lebih dahsyat lagi, tepuk tangan di atas kepala kita. Kita mau bersuka di dalam Yesus Tuhan, amin. Bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi Tiberias. Amin. 1, 2, 3. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita lambaikan tangan kita Tiberias Bapak Ibu. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita boleh lambaikan tangan kita Tiberias di dalam Tuhan, amin. Bersuka di dalam Tuhan. Semuanya lambaikan tangan Bapak Ibu. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka kami mau bersuka cita sebab Yesus kami hidup. Mari bawa syukur kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang ada di live streaming. Hari ini hari yang telah dijadikan. Kita mau lebih lagi bersyukur. Bersuka dalam Tuhan.
Terus mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam pujian. Bersuka. Kita mau melompat lebih dahsyat lagi, amin. Sebab Yesus kita tidak pernah mengecewakan. Boleh beri tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersuka cita sekarang katakan besok, sekarang dengan iman bersuka cita. Segala kemuliaan buat satu nama, hanya nama Yesus Kristus Tuhan. Bisa lebih dahsyat lagi, tepuk tangan di atas kepala kita, amin. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu dengan penuh sukacita. Terus maju sama Tuhan, andalkan Tuhan, terima kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, maka di akhir zaman kita punya iman, kita terpelihara sempurna, amin. Mari sama-sama kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Dalam kehidupan Kristen, kita tidak boleh berhenti dan hanya diam. Tuhan memanggil kita ikut ambil bagian dalam setiap kegerakan Allah dan berkarya bagi Allah agar hidup kekristenan kita dapat maksimal. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk terus bekerja dan melakukan kehendak Tuhan. Yang harus ada di dalam kita adalah kesediaan untuk mau dituntun dan hidup di dalam ketaatan. Setiap orang Kristen memiliki panggilan yang sama, namun dengan visi yang berbeda-beda. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan benar dan jujur. Dengan demikian Tuhan Yesus dimuliakan melalui sikap dan cara kita bekerja. Saat kita mulai lelah, Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang kita butuhkan. Juga bertindak akan menyatukan kita dengan Allah. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita bahwa setiap rancangannya akan selalu berujung indah. Berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Sehingga dalam menghadapi masalah apapun, kita tetap memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Baik, terpuji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan mari sama-sama di siang hari ini Bapak Ibu kita akan mendengar suara Gembala Sidang Ibu Pendeta Darmiati Pariaji. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan dengan judul Tunduk kepada Allah yang berdaulat. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkatilah jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias, dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik dan tidak turun, serta punya roh majikan. Dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kami semua tidak dirusakkan, tidak resesi, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan terpelihara sempurna sampai akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, tunduk kepada Allah yang berdaulat. Ada 3 hal untuk kita tunduk kepada Allah yang berdaulat. Yang pertama, memilih setiap hari untuk menundukkan diri kepada Allah. Roma 12 ayat yang kedua, 1 Petrus 5 ayat yang ketiga sampai ke-7. Prinsip tentang ketundukan terhadap kuasa yang lebih tinggi ialah bahwa kita harus taat kepada otoritas yang berkuasa di atas kita. Siapapun
otoritas itu. Dan ketundukan itu akan membawa berkat nyata di dunia ini dan bagi kita orang percaya kelak di sorga. Sebagai orang yang telah lahir baru, kita harus mau memilih setiap hari menundukkan diri kepada Allah, supaya Roh Kudus di dalam diri kita menjadikan kita serupa dengan Kristus. Yang kedua, tunduk dengan dua pendekatan, melawan iblis dan mendekat kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7-8, Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus mengingatkan bahwa penundukan diri yang ditunjukkan melalui ketaatan kita kepada Tuhan harus dilakukan dengan sengaja. Melawan artinya kita menolak dengan kesadaran penuh, aktif, dan terus-menerus menjauh dari kuasa gelap. Kita berbalik arah dan kemudian kita mendekat kepada Allah. Dan ini dapat dilakukan melalui doa dan membaca firman-Nya. Datang mendekat kepada Allah mengharuskan kita untuk mentahirkan tangan kita dan menyucikan hati kita. Yang ketiga, memilih untuk datang kepada Tuhan dalam pengakuan dan pertobatan adalah tindakan yang sangat berharga. Yakobus 4 ayat 9-10. Saat kita mendekati Tuhan dengan tangan yang bersih dan hati yang sudah disucikan, kita tidak sekedar menerima pujian, kita akan menerima hadiah terbesar, yaitu diri Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita mengarahkan mata kita kepada hadiah yang luar biasa ini, maka semangat kita untuk datang kepada Tuhan setiap hari dalam ketaatan dan pertobatan selalu ada, dan kita lebih memilih untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Demikian suara gembala pada siang hari ini. Dan mari bersama-sama kita saksikan video highlight Bonner Geshoot Winter Camp 2024 dengan tema Vision yang telah diadakan di Puncak selama 3 hari 2 malam dari tanggal 27 sampai 29 Juni 2024. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Pak Pareji selalu katakan Gereja Tiberias adalah perintah Tuhan. Sangat signifikan adalah mengembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan, untuk membuktikan bahwa firman Tuhan juga lebih dari pengetahuan manusia. Tuhan punya visi supaya saudara dan saya menikmati berkat Tuhan. Salah satu visi Tuhan dalam kehidupan setiap kita adalah supaya saudara dan saya kita menerima, mendapatkan, menikmati berkat yang terbaik. Will never stop loving me. You will never stop loving me. Boanerges itu dari Markus 3 yang artinya anak-anak guru.
moto empowering for excellence and greatness. Amin. Akan kemuliaan-Mu. Ini kelompok 5 namanya, 20 orangnya, kelompok 5. Tak akan henti. Juara 1 adalah music. Ya, B15. Untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang berkuasa. Empowering for excellence and greatness artinya anak-anak muda diperlengkapi untuk jadi generasi yang unggul. Amin. Yang penuh kuasa, yang bermimpi yang besar, karena kita punya Tuhan yang besar, punya roh juara. Amin. Mari tangkap visinya Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan. Buka hatimu, buka telingamu. Tuhan akan pulihkan keadaanmu. Alkitab berkata, Yusuf tegas dengan kekudusan. Kau berani komitmen hidup kudus bagi Tuhan. Kesulitan apapun yang kau lewati, ada penyertaan Tuhan di sana. Di tengah keterbatasan, di tengah himpitan, tetap sembah Tuhan yang dahsyat. Kamu harus punya mimpi, kamu harus punya visi, kamu harus punya misi, dan lakukan dengan aksimu. Sampai berjumpa di Winner Camp 2025. Bersama-sama kita boleh kasih tepuk tangan hanya buat nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai berjumpa di Winner Camp 2025. Dan mari sama-sama Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati, kita mau diajar, diubahkan, dididik oleh firman Tuhan. Mari kembali kita siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sungguh bangga. Kami punya Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang telah membuktikan kasih-Nya, memberikan tubuh, memberikan darahnya bagi setiap kami. Kami bersyukur kami boleh ada di Tiberias. Kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus, merupakan anugerah yang paling indah yang boleh kami terima. Terus Tuhan pakai gereja kami, gereja Tiberias, menangkan jiwa lebih dahsyat lagi. Pakai gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Paria. Jadi pakai Tuhan menangkan jiwa lebih dahsyat lagi. Pakai juga Tuhan wadah pelayanan kaum muda Bonerges di akhir zaman. Kami sebagai anak muda, kami hidup dalam pertobatan, kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Kami menjadi pemenang jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami butuh firman Tuhan. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami. Ajar, didik, tegur, ubahkan setiap kami. Kami percaya Tuhan punya waktu yang tepat bagi setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa kami untuk boleh mendengar firman. Kami tolak, kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang mengucap syukur, kita yang disayang sama Tuhan. Gereja Tiberias dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita datang dengan hati yang bersyukur. Kita datang dengan hati yang menyembah sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja
yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang, dengan mata iman kami Tuhan, ku kan melihat Dia jadikan. Panggil namanya, katakan Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu boleh tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus Kristus dengan hati yang menyembah. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan, izinkanlah Tuhan untuk ini yang kami imani, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan hati yang bersyukur sama Tuhan Yesus, di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari jadikan lagu ini doa pengagungan setiap kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Tuhan pasti beri yang terbaik. Di waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi. Oleh karena percaya, oleh karena percaya. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Panggil namanya, nama Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat lebih sungguh lagi. Mari bawa syukur Bapak Ibu. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Mari buka hati, pandang wajah Tuhan Yesus. Oh, di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari dengan hati yang bersyukur sama Tuhan Yesus.
Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya jawaban setiap hidup kami. Kami mau terus taat, kami mau terus percaya, kami mau terus mengiring Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sama-sama panggil namanya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus percaya Tuhan tidak pernah gagal. Di waktu yang tepat ku kan melihat Dia jadi. Mari lebih lagi Bapak Ibu Gereja TV. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita yang percaya sama Tuhan Yesus, kita berikan kemuliaan tepuk tangan dengan iman. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat sekali lagi. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadi. Katakan dengan caranya. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat. Sekali lagi, mari bersama-sama. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Boleh beri tepuk tangan kemuliaan sekali lagi sama Tuhan Yesus. Boleh sekali lagi sembah Tuhan, bersyukur. Yesus setia. Oh, Yesus yang tak pernah gagal. Yesus yang tidak pernah lalai menepati janji-Mu. Besar anugerah-Mu Tuhan Yesus, besar kasih setia-Mu. Oh Yesus, Kau yang kami sembah, Kau yang kami andalkan. Tiada lain selain nama Yesus. Pujilah Engkau, pujilah Engkau Tuhan. Terus bersyukur sama Tuhan Yesus. Terus sembah Tuhan Yesus. Terus tinggikan Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau terima firman-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Saat
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Yesus satu-satunya, satu-satu. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Kita buka hati kita. Satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Hanya Tuhan Yesus yang memberkati. Amin. Tuhan pemulihku. Mari dengan hati yang bersyukur Tiberias, angkat tangan Bapak Ibu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang Tuhan bekerja dalam setiap pujian pengagungan Bapak Ibu. Segala pujian syukur, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan. Mari kita buka hati kita bersama-sama Tiberias. Ya Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi Bapak Ibu Tiberias, kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Buka hati. Satu-satunya yang ku percaya. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Gereja Tiberias dengan hati yang bersyukur. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya hanya Engkau Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Yang mana hari ini Tuhan, kami datang beribadah kepadamu. Siang ini Tuhan Yesus, kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada karena kasih Tuhan Yesus, karena kemurahan Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu menyertai kami. Kami bersyukur dan kami beribadah kepadamu. Kami pegang janji Tuhan, ketika kami setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang memberkati roti makanan kami, Tuhan yang memberkati air minuman kami, Tuhan yang menjauhkan penyakit dari tengah-tengah hidup kami. Selama kami setia beribadah pada Tuhan, Tuhan memberi kami rancangan berkat damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Lebih lagi kami datang siang ini untuk diberkati firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan penuh kuasa, firman Tuhan membawa damai sejahtera dan berkat Tuhan. Firman Tuhan mengadakan mujizat di tengah-tengah hidup kami. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal berhasil, kepada yang kekurangan diberi kabar baik, hidupnya limpah berkat, damai, sukacita dari kerajaan sorga. Berfirman bagi kami ya Tuhan, urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang jadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, iman percaya. Semua yang diberkati disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat siang, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan. Saudara dan saya kita mengucap syukur buat minggu yang baru, amin.
Saya berdoa minggu yang baru ada berkat yang baru. Minggu yang baru ada perlindungan Tuhan. Setiap hari saudara dan saya, kita berjalan dalam kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Siapa yang bersyukur hari ini boleh beribadah pada Tuhan? Siapa yang percaya pulang pasti diberkati. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitab kita sama-sama. Saudara yang mau mencatat firman Tuhan, siapkan catatannya. Namun kalau saudara nggak keberatan, sekali lagi boleh kasih salam 2-3 orang kanan kiri, beri senyum, bilang selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bilang happy Sunday, God bless you. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin, amin, puji Tuhan. Yuk sama-sama semua kita lihat Alkitab kita dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 33 sampai 34. Kita akan perhatikan sama-sama. Sekali lagi Injil Lukas pasal 10 30 sampai 34. Saya akan baca lebih dulu 30 sampai 33. Nanti di ayat 34-nya kita akan baca semua bersama-sama. Ya, yang sudah di sana semua bilang sama-sama saya, aku pasti diberkati. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 34. Kita baca sama-sama yuk bersama ayat 34. 1, 2, iya. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Amin. Saudara, kita mendengar, kita membaca hari ini, ya saudara, ada satu cerita, yaitu satu situasi, ya saudara, di mana Tuhan Yesus sedang bersama dengan banyak orang, dan di tengah-tengah orang banyak itu selain ada murid-muridnya, juga ada pengikutnya. Di mana kan biasanya kalau Tuhan Yesus ada banyak yang berkerumun ya. Di mana ada Tuhan Yesus banyak yang mengerubungi, banyak yang mendengar pengajarannya, ya. Mereka banyak melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Di tengah-tengah orang yang ikut Yesus ada sebagian orang, beberapa orang yang ikut Yesus, ya saudara, bukan benar-benar haus akan kebenaran, keselamatan, ya saudara, kabar sukacita, bahkan juga melihat mujizat. Beberapa orang yang ada di sekitar Yesus, ada beberapa orang tersebut yang ingin justru mengganggu Yesus, ya, mencoba Yesus dengan pertanyaan. Ya, karena Yesus mengatakan, Yesus mengajar, kasihilah semua manusia, kasihilah sesamamu manusia. Ya, kalimat itu yang dipakai oleh ahli-ahli Farisi. Ya, jadi ada di antara mereka, yaitu beberapa orang ahli Farisi, ya, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, tadi engkau mengatakan kasihilah sesamamu manusia. Siapakah yang engkau maksudkan sesamamu manusia? Ya, sesama manusia itu apakah hanya kita? Ya saudara, ini ahli Farisi berkata, kita tuh maksudnya orang Ibrani, ya, atau sesama manusia tuh semua orang gitu loh saudara. Dan hari ini saudara dan saya, kita percaya bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, hingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal selama-lamanya. Jadi kita percaya Yesus datang untuk dunia. Katakan amin. Dia sama-sama bilang sama saya, Yesus untuk dunia. Amin. Kita semua ada di dunia, tapi sayangnya nggak semua orang di dunia mau terima Yesus. Ya saudara, ini adalah ya saudara satu ya rancangan keselamatan dari kerajaan sorga bagi dunia. Ya saudara, Yesus mengajar, ya, kasihilah sesamamu manusia.
sesama manusia, bukan hanya satu golongan, bukan hanya yang sama satu kelompok, tapi semua orang. Ya, dan ahli-ahli Farisi ini ya mau mengganggu Yesus. Yesus menjawab dengan satu perumpamaan. Jadi yang kita baca barusan tadi saudara adalah satu perumpamaan di mana ada seorang datang dari Yerusalem menuju Yeriko. Ya, sudah di tengah perjalanan dia dipukul, dia diserang oleh penyamun, ya, dia dihajar bahkan sampai jatuh di pinggir jalan, dan Alkitab katakan saudara, dia sampai setengah mati. Ya saudara, setengah mati kalau zaman sekarang itu artinya kata lainnya, bahasa lainnya koma. Ya, orang koma kan setengah hidup, setengah mati ya, di antara di tengah-tengahnya. Ya, hari-hari ini mungkin ada banyak orang-orang yang koma, ya, bukan secara fisik, kehidupannya seperti koma, ya, diserang. Mungkin musuh saudara bukan penyamun, mungkin musuh saudara bukan orang-orang yang memukul seperti cerita di Lukas 10 ini, ya. Mungkin hari ini musuhmu yaitu ya ekonomi, finansial, ya saudara, resesi. Mungkin hari-hari ini musuhmu ya ada orang-orang yang ya berusaha ya mengganggu atau menjatuhkan saudara. Mungkin musuhmu ada ya pergumulan rumah tangga, keluarga. Mungkin musuhmu bukan penyamun, tapi ada tantangan di pekerjaan, bisnis, ya, di karir saudara. Mungkin musuhmu sakit penyakit, ya, virus, ya, yang hari-hari ini semakin lama, ya saudara, virus itu semakin gak jelas. Kalau saudara baca berita tadi pagi, saya baca berita saudara di Australia, ya, hari ini Australia sedang waspada karena ada masuk COVID-19 yang baru, varian baru namanya LB1. Ya, kalau nggak salah, nggak jelas juga, udah semakin nggak jelas saudara. Ya, dan mereka mengatakan ya harus waspada. Ya, ada banyak orang yang bilang Indonesia dekat Australia, ya, bahwa harus waspada, berjaga-jaga. Waspada sih ya kita anggap bahwa itu baik saudara, ya, waspada, berjaga-jaga. Ya, ada banyak orang yang bilang bahwa ya bisa saja terkena, ya, nggak ada tempat aman. Memang di dunia ini nggak ada tempat aman saudara. Ya, yang aman hanyalah dekat Allah saja. Aman dalam lindungan Tuhan. Saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, di dalam Tuhan Yesus kita sehat, kita sembuh, kita umur panjang, kita sejahtera bersama dengan keluarga kita. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan saudara, perumpamaan ini Yesus mengajar kepada ahli-ahli Farisi, kepada orang-orang yang di sekitarnya, ya saudara, bahwa orang yang terkapar ini, ya, yang patut ditolong, yang harusnya ditolong, itu ditolong justru bukan, ya saudara, dari orang-orang yang tahu Tuhan. Ya saudara, jadi ada 3 orang yang lewat. Ya, yang pertama tadi kalau saudara ingat, seorang imam. Ya, imam adalah kepala di rumah ibadah. Ya, sebagai pemimpin agama, ya, harusnya mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Tapi ternyata dia hanya lewat dari seberang. Ya, tidak ada kasih. Ya, saudara, kurang belas kasihan. Yang kedua, orang Lewi. Siapa orang Lewi? Orang Lewi itu suku Lewi. Ya, sebelum menjadi suku Lewi, ya, tentunya asalnya dari satu orang pribadi dulu, saudara. Ya, kalau kita pelajari, Lewi itu anaknya siapa? Lewi anaknya ya? Lewi anak ya? Ya, terserah Pak Pendeta lah siapa. Saya udah nanya 3 kali. Anak ya, Yakub. Iya kan saudara? Ya, terserah Pak Pendeta mau jawab siapa. Lewi adalah salah satu dari 12 suku orang Israel. Ya saudara, kan ada banyak suku saudara ya. Salah satunya suku Lewi. Lewi atau orang Lewi, ya saudara, saudara-saudaranya ada Ruben, Naftali, ya saudara, ada Benyamin, ya yang paling kecil, ya saudara. Lewi tugasnya, pekerjaannya yaitu melayani di bait Allah. Sebagai orang yang sering beribadah, orang yang melayani. Kata melayani kan artinya menyembah Tuhan. Ya, orang yang menyembah Tuhan, ya, orang yang berada di bait Allah sehari-hari. Ia pun juga tidak mempunyai belas kasih kepada orang yang terkapar di pinggir jalan itu saudara, yang dipukul sampai koma, sampai setengah mati. Justru, nah kita perhatikan, orang Samaria yang ketiga itu lewat di depan orang yang terkapar ini. Orang Samaria yang dikatakan adalah orang asing, ya saudara. Justru orang Samaria ngerti bahwa ada orang sakit, ada orang terjatuh, ada orang terluka.
orang tersebut ditolong, diselamatkan, disembuhkan dengan sarana minyak dan anggur. Yang percaya bilang amin. Semua bilang sama saya, minyak anggur tidak dirusakkan. Amin. Jadi minyak anggur tidak dirusakkan itu kan Wahyu 6 ayat 6. Kita tahu di Wahyu, di Revelation, di akhir zaman ini, ya, di kitab terakhir Perjanjian Baru, ternyata minyak anggur itu sudah ada dari zaman Perjanjian Lama, dari dahulu kala. Kalau saudara nanti ada waktu baca di rumah, ya, Mika 6 ayat 6 dan 7. Ayat tersebut biasanya digunakan, ya, sudah disampaikan sering oleh gembala sidang, ya, khususnya juga mendiang Papariaji. Sering menyampaikan Mika pasal 6 ayat 6 dan 7. Itu tentang minyak dan anggur sebagai sarana. Kita lihat orang Samaria, orang asing yang bukan hidupnya di bait Allah, yang pekerjaannya bukan melayani di bait Allah, tapi orang Samaria tahu bahwa menolong, ya, orang yang luka, terkapar, orang yang terjatuh dengan sarana minyak dan anggur. Dan orang yang ditolong itu sembuh, dia sehat dan dibawa, dirawat, akhirnya diselamatkan. Kita beri kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Untuk kasih dan pengorbanan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Tahukah saudara bahwa, ya saudara, Tuhan Yesus sedang berkata, orang Samaria yang asing itu, kenapa orang Samaria dibilang orang asing? Karena pada zaman itu, ya, pada Perjanjian Lama pada waktu itu, orang Ibrani gak bergaul sama orang Samaria. Orang Ibrani merasa lebih daripada orang Samaria. Ya saudara, karena ada permusuhan secara etnis, ya, kultur dan juga agama. Orang Samaria memang pada saat itu tidak menyembah Allah yang hidup. Ya saudara, jadi orang Ibrani mengatakan orang Samaria orang asing. Ya saudara, dan ternyata orang Samaria itu adalah perumpamaan yang Yesus sebutkan, yaitu tentang dirinya sendiri. Jadi Yesus adalah orang Samaria yang baik hati itu. Ya saudara, Yesus mengecam kepada ahli-ahli Farisi. Ya mohon maaf saudara, ya, tahu agama boleh, belajar agama boleh, belajar setinggi-tingginya boleh, tapi kalau tidak ada kasih, semua yang dipelajari itu semuanya sia-sia. Karena Allah adalah kasih, Allah adalah kudus, Allah adalah setia. Dia nggak bisa nggak setia, Dia nggak bisa nggak kasih. Kita punya Allah yang kudus, yang hidup, yang setia menyertai, memberkati hidup saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, dalam penyertaan kasih sayang Tuhan setiap hari mengalami kemurahan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan inilah, ya saudara, yang menjadi pelajaran bahwa orang sakit, orang jatuh, orang koma, orang terkapar, ya, saya berdoa, ya saudara dan saya, siapapun engkau pada hari ini, apapun masalahmu, apapun yang sedang kau alami, tantangan apapun, dalam nama Tuhan Yesus, saudara dan saya ditolong oleh pribadi Tuhan Yesus. Amin. Kenapa saya ngomong pribadi Tuhan Yesus? Saya angkat perjamuan kudus minyak urapan ini karena sarana minyak dan anggur ini adalah Jesus Himself. Ini adalah Yesus Kristus sendiri, ya saudara, bagi saudara dan saya. Amin. Ya, hari ini, siang ini saya akan berbicara tentang minyak dan anggur. Saudara mau catat silakan, sebagai sarana Tuhan menyatakan pertolongannya. Amin. Siapa di sini yang mengalami pertolongan Tuhan? Siapa yang percaya hidupnya karena pertolongan Tuhan? Bilang sama-sama, itu saya. Amin. Saya percaya saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang mengalami kebaikan kemurahan Tuhan. Amin. Ya saudara, siang ini kita belajar bersama-sama, ya saudara, bahwa orang yang terjatuh terkapar tersebut bisa sembuh, ya, bisa selamat. Ya, dia dibawa ke tempat penginapan, dirawat karena sarana minyak anggur. Semua bilang sama saya, sarana. Ya, ya saudara, supaya kita yang beribadah di Tiberias kita mengerti tentang sarana ini. Ya saudara, kata sarana, ya, dalam kamus bahasa Indonesia di tahun 2008 saya catat di sini saudara, bagi kita semua artinya segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Itu sarana. Ya saudara, Tuhan, ya, punya tujuan. Allah Bapa di sorga punya tujuan supaya dunia selamat. Makanya ada Yohanes 3 ayat 16. Ya saudara, supaya dunia selamat, Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, Yesus. Supaya apa? Supaya orang yang menerima Yesus, percaya pada Yesus, dia selamat. Amin. Maka saudara, Yesus adalah sarana, ya saudara, keselamatan dari kerajaan sorga, supaya dunia,
yang tadinya terhilang, ya saudara, orang-orang yang di dalam yang tadinya terhilang itu tidak binasa. Saudara dan saya yang tadinya kita ya tidak punya kepastian ya masa depan, keselamatan, tapi oleh firman Tuhan, oleh darah Yesus, hari ini oleh karena kasih Tuhan Yesus, kita menjadi orang-orang yang percaya bahwa masa depanmu, masa depanku kekal bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, saya catat di sini biar jadi berkat yang baru juga bagi kita. Ya, kenapa tadi saya katakan minyak anggur itu adalah pribadi Yesus? Minyak dan anggur adalah pribadi Yesus sendiri yang dihancurkan untuk menjadi sarana keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, saudara boleh perhatikan di sini, minyak anggur adalah pribadi Yesus sendiri. Jadi pribadi Tuhan Yesus sendiri di dalam sarana perjamuan kudus minyak urapan ini. Kadang kan ada orang yang bilang, "Pak, kenapa sih Pak? Kok dikit-dikit ya perjamuan, dikit-dikit minyak urapan? Tuhan Yesus dong Pak." Saudara, ini adalah pribadinya Tuhan Yesus sendiri. Amin. Perjamuan ini, ya saudara, perjamuan adalah kata lain atau bahasa lain dari darah Yesus. Yang percaya bilang amin. Yang percaya perjamuan adalah darah Yesus, katakan amin. Yes, ya saudara. Yang percaya bahwa minyak urapan adalah pribadi Yesus, katakan amin. Amin. Ya saudara, bahwa mungkin kalau saudara ya mendengar perjamuan, oke, itu darah Yesus Pak. Ya, saya percaya. Tapi bagaimana dengan minyak Pak Pendeta? Saudara, saya mau jelaskan sedikit bahwa minyak dan anggur, ya saudara, itu dari zaman dahulu kala memang sudah sangat dekat dengan kehidupan orang Ibrani. Orang Ibrani, waktu anak mereka lahir, anak bayi baru lahir itu langsung dioleskan minyak urapan, saudara. Ya, dan ketika ya Tuhan Yesus pun, ya saudara, ini sangat dekat dengan mereka. Ya, ketika Tuhan Yesus pun berada di Taman Getsemani, ya saudara, minyak urapan, minyak ini saudara, sebelum jadi minyak itu dari buah. Dari buah dihancurkan sehingga minyak ini dipakai untuk memuliakan Allah dan kita manusia. Catat nanti baca di rumah, Hakim-Hakim 9 ayat 8 dan 9. Begitu juga pribadi Yesus. Tuhan Yesus mati, dihancurkan di atas kayu salib. Sebelum dia naik ke atas kayu salib di Taman Getsemani, ya saudara, dia sudah merasakan tekanan, ketakutan. Alkitab catat, ya malaikat datang kepada Tuhan Yesus memberi kekuatan pada saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, dan ketika dia berdoa, saking takutnya, saking dia tertekannya. Ya, kalau saudara baca di Lukas, karena hanya Lukas yang mencatat, karena Lukas itu dokter. Ya saudara, Lukas mengatakan bahwa keringatnya itu seperti peluh darah yang menetes ke tanah. Ya, peluh darah di dalam peristiwa atau di dalam ilmu kedokteran atau medis, ya saudara, itu disebut saudara orang yang ada tekanan, ketakutan sampai berdarah. Kadang ada yang keluar dari hidung atau dari telinga. Itu namanya hematidrosis kalau nggak salah. Ya, jadi saudara, ya ketika Tuhan Yesus ya mengeluarkan ya saudara keringat yang peluh darah, itu sedang dalam tekanan yang begitu luar biasa. Ya saudara, dan ya saudara, ketakutan tersebut, ya saudara, Yesus mengatakan bahwa biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ya, dia mengalami ya saudara seperti sedang dihancurkan. Dan kalau saudara pelajari Taman Getsemani, kata Getsemani itu artinya tempat pemerasan minyak. Jadi Getsemani atau Getsemani itu artinya oil presser, tempat pemerasan minyak. Makanya di Getsemani adanya pohon zaitun, pohon toge nggak ada. Ya, semuanya itu pohon zaitun, saudara. Ya, kalau saudara pernah ke Tanah Perjanjian, saudara pasti tahu. Ya, dan karakteristik pohon zaitun itu salah satunya ya bisa ditanam di mana saja, bisa bertahan di musim apapun dan panjang umur. Jadi di Taman Getsemani ada pohon zaitun yang diameternya sangat lebar, besar sekali. Pohon itu ya saudara dipercaya ada semenjak zaman Tuhan Yesus masih ada di bumi sampai hari ini masih ada. Ya saudara, kalau saudara ke Gading Nias itu ada pohon zaitun tuh di sana, saudara. Ya saudara, artinya kalau zaitun itu umur panjang, pohon yang panjang umurnya, saudara dan saya, kita yang diurapi dengan minyak urapan, saudara dan saya panjang umur, tegap sentosa, sejahtera hidupnya bersama keluarga kita. Kita mulia, diberkati menjadi majikan. Yang percaya beri kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus.
Amin. Ya saudara, anggur adalah juga sarana yang dekat dengan orang Ibrani. Ya saudara, setiap ada perayaan, setiap ada pesta harus ada anggur. Ya, kalau anggur itu gambaran sukacita. Semua bilang sama-sama, sukacita. Ya, saya berdoa saudara dan saya setelah perjamuan kudus terima anggur darah Yesus, kita sukacita. Amin. Ya, kenapa sukacita? Karena ada Yesus dalam kita. Ya, saudara. Secara kultur, secara kebiasaan, mereka itu punya anggur setiap acara pesta, setiap acara perayaan hari besar. Termasuk ya saudara, ketika ada perkawinan. Saudara ingat ya, waktu perkawinan di Kana, anggurnya habis. Anggur adalah sukacita. Jadi kalau anggur habis, apanya habis? Sukacitanya habis. Ya, puji Tuhan, bersyukur bahwa Yesus diundang di acara perkawinan tersebut. Ya saudara, dan kita tahu semua bahwa Yesus melakukan mujizat pertamanya bukan di Kapernaum, bukan di Sungai Yordan, tapi di perkawinan. Maknanya apa? Saudara dan saya, Tuhan sayang sama keluarga kita. Dan percayalah, kalau ada Yesus di keluarga kita, ada darah Yesus perjamuan di keluarga kita, keluargamu, keluargaku, setiap hari berjalan dalam berkat mujizat Tuhan. Setiap hari saudara dan saya dalam kasih keajaiban Tuhan. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar saudara hari ini ya, minyak anggur pribadi Yesus Tuhan mengajarkan kepada kita apa? Yang pertama, ya, di dalam sarana kuasa minyak anggur ada kasih dan pengampunan. Semua bilang sama saya, kasih dan pengampunan. Siapa yang percaya hidupnya diampuni Tuhan Yesus? Siapa yang percaya hidupnya disayang, dikasihi Tuhan? Bilang amin. Ya saudara, saudara dan saya, kita adalah bilangan orang-orang yang dikasihi, diampuni karena begitu besar kasihnya. Seperti apa Pak? Ya, besar kasihnya itu seperti apa? Kita lihat 1 Petrus 2 ayat 24. Inilah bukti kasih Tuhan Yesus yang besar. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kalimat terakhir kita baca yuk. 1, 2, ya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Semua bilang sama-sama, sembuh. Amin. Oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya, oleh kasihnya, saudara dan saya sudah menjadi sembuh. Yes, karena kasih, karena kebaikannya, karena dia mengambil semuanya untuk saudara dan saya. Ia sendiri yang telah memikul. Ya saudara, ia sendiri yang mengambil ya semua harga dosa, sakit penyakit, segala kegagalan, semuanya dipikul di atas kayu salib. Inilah yang kita tidak temui di dunia manapun. Manusia, ya saudara, biasanya jarang ada yang mau menanggung, ya saudara, seorang diri. Biasanya kalau menanggung, wah jangan sendiri dong, rame-rame dong. Ya kan saudara, patungan dong misalnya gitu ya saudara ya. Oh bareng-bareng dong. Ya, apalagi kalau nanggung apa nih, ya misalnya urunan apa sih, patungan gitu saudara. Ya ada biaya apa, bayar apa misalnya gitu kan. Aduh kalau sendiri, aduh berat nih. Ya tanggung rame-rame lah misalnya gitu saudara. Tapi hanya Yesus Kristus Tuhan yang menanggung sendiri, memikul, mengambil semua harga sakit penyakit, harga dosa, setiap harga kegagalan, bahkan setiap setan kuasa gelap, segala kutuk, semua dihancurkan, semua sudah dipindahkan di tubuhnya Tuhan Yesus di atas kayu salib, supaya hari ini kita yang mendengar kabar baik ini, saudara dan saya, tubuhmu tubuhku sehat, tanganmu tanganku berhasil, kepala kita sehat sempurna, dari ujung rambut kepala saudara dan saya tidak pikun, tidak lumpuh, panjang umur, awet muda, sempurna sehat, diberkati mulia. Yang percaya boleh berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Semua bilang sama-sama dengan saya, awet muda. Wah, kalau ngomong awet muda lebih kompak ya dibanding yang sebelum-sebelumnya ya. Coba-coba lihat kanan kirinya, kasih senyum, bilang awet muda. Bilang awet muda gitu. Ya, yang masih muda nggak apa-apa, awet muda gitu. Amin. Karena apa saudara? Karena kasih Tuhan Yesus. Dia membuktikan ya saudara, bahwa kasihnya nggak main-main saudara. Kasihnya begitu besar sehingga di dalam kasih Yesus kita sudah sembuh. Di dalam darah Yesus kita sudah sembuh. Amin. Tapi kalau kita perhatikan, boleh tampilkan lagi ayatnya. Ya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya saudara, sebelum kalimat itu di sana dikatakan
Ya, dia menanggung segala dosa di atas kayu salib di tubuhnya supaya kita, semua bilang, supaya saya, amin, supaya kita mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Jadi apa yang saya maksudkan saudara, sebelum kita sembuh secara jasmani, sebelum kita sembuh secara fisik, Tuhan mau saudara dan saya sembuh secara hati dan jiwa. Tuhan mau kita sembuh secara pikiran. Tuhan mau kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Karena orang bertobat pasti sembuh. Orang bertobat pasti disayang Tuhan. Orang bertobat pasti pulih. Orang bertobat pasti Tuhan beri masa depan indah. Tuhan berkati, Tuhan selamatkan hidupmu, hidupku di dalam kesejahteraan Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Dan saudara, ya saudara, firman Tuhan, kasih Tuhan itu harus dibuktikan. Karena firman Tuhan bukan hanya terdiri dari kata-kata. Firman Tuhan harus dibuktikan. Itu sebabnya Tuhan panggil, Tuhan perintahkan mendiang Papa Riaji untuk membuktikan sarana kuasa perjamuan kudus minyak urapan. Yesus sudah membuktikan kasihnya. Billy Graham berkata, God proved his love on the cross. When Christ hung and bled and died, it was God saying to the world, I love you. Kalau di zaman Billy Graham sudah ada band Korea atau K-pop, Billy Graham pasti bilang, ya saudara, God saying to the world, sarangyo. Ya saudara, I love you. Ya sarangyo. Ya sayangnya waktu itu belum ada ya budaya Korea, K-pop dan lain-lain saudara. Ya Tuhan Yesus sayang sama saudara dan saya. Tuhan mau saudara dan saya kita pulang dari tempat ini, kita sukacita, kita sehat, kita sembuh. Siapa yang percaya pulang mengalami berkat mujizat Tuhan. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Saya ketemu Pak Bagus minggu lalu di sini nih saudara. Ya nggak tahu mungkin orangnya hadir apa enggak. Ya saudara, saya ketemu Pak Bagus di sini dan dia datang ya saudara, dan dia berkata, terima kasih Pak Pendeta untuk perjamuan kudusnya, untuk minyak urapannya. Saya bersyukur Pak Pendeta. Minggu lalu saya ketemu Pak Pendeta di Kelapa Gading ya, dan dia berkata, Pak, ya saya divonis ada batu empedu di perut. Ya jadi minggu lalunya lagi ya saya ketemu di Kelapa Gading, jadi 2 minggu yang lalu saudara. Dan dia berkata, Pak, setelah saya perjamuan, saya percaya darahnya Tuhan Yesus menyatu ada di tubuh saya, maka tubuh saya pasti sembuh, pasti sehat. Penyakit pasti sembuh. Amin saudara. Saya percaya kalau ada darahnya Tuhan Yesus di dalam hidup saya, maka hidup saya pasti sehat, pasti panjang umur. Katakan amin. Pulang perjamuan, pulang dari gereja, dia beribadah di Kelapa Gading pagi saudara. Dan dia harusnya 2 hari berikutnya kembali ke dokter dengan jadwal, kembali ke medis dengan schedule, harus ditindak, harus dioperasi. Pada saat itu dia berkata, Pak, kalau saya dioperasi Pak, aduh Pak, biayanya besar. Saya nggak mampu Pak, saya bukan orang kaya, saya hanya pekerja biasa. Ya saya nggak bisa Pak. Sama seperti kalau saudara ingat minggu lalu, saya menyampaikan firman Tuhan tentang Raja Yosafat. Ya Yosafat mengatakan, Tuhan, ya musuh yang kuhadapi adalah musuh yang besar. Aku enggak mampu Tuhan, tolong aku Tuhan, tapi mataku tertuju kepadamu. Amin. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan saudara dan saya. Kalau hati kita sungguh-sungguh percaya, ada mujizat akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ketika cek kembali ke medis, ya pakai selang, pakai kamera, dicek saudara di perutnya, tidak ada satupun penyakit ditemukan. Sudah menjadi sembuh secara mujizat, sehat sempurna, bebas dari batu empedu, diberkati, menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Kalau Pak Bagus ditolong sama Tuhan hanya 2 minggu saudara, perjamuan kudus dan diurapi dengan minyak urapan, batu empedunya hilang sama sekali. Tuhan Yesus juga mengasihi dan menolong saudara dan saya. Amin. Yang kedua, yang terakhir, sama-sama saudara kita lihat firman Tuhan. Ya, minyak dan anggur sarana, yaitu pribadi Yesus sendiri mengajarkan kebenaran dan keadilan di dalam pribadi Tuhan Yesus melalui sarana perjamuan kudus minyak urapan ini saudara. Sama-sama bilang sama saya, kebenaran dan kehidupan diberikan kepadaku. Amin. Yohanes 14, yuk sama-sama kita buka, kita
Perhatikan saudara, saya mengundang rekan-rekan imam musik, worship team boleh bergabung bersama di depan. Yohanes 14 ayat 5 dan 6. Alkitab mengatakan, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sebelum kita lihat ayat 6, dan saya percaya ayat 6 itu adalah ayat yang familiar bagi kita orang Kristen. Iya saudara, saya mau sampaikan terlebih dahulu bahwa Thomas yang ada di ayat 5 ini adalah Thomas murid Yesus, di mana Thomas sehari-hari bersama dengan Yesus. Thomas tahu bahwa Yesus datang dari kerajaan sorga mewakili Bapanya. Thomas tahu setiap hari Yesus mengajar kepada banyak orang tentang mengasihi Allah, kerajaan sorga, 10 perintah Allah dan lain-lain. Yesus mengajarkan bahwa ada hidup yang kekal setelah di dunia ini. Bersyukurlah, berbahagialah saudara dan saya hari ini, siapapun engkau yang mendengar bahwa ada hidup kekal suatu hari. Amin. Tuhan Yesus yang berjanji kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya, kita punya rumah di sorga. Amin. Kalau saudara cek di Alkitab saudara, Yohanes 14 ini judul perikopnya itu rumah Bapa. Semua bilang sama-sama, rumah Bapa. Ya. Tuhan Yesus janji, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kabar baiknya, jangan takut nggak kebagian. Pasti semua kebagian. Amin. Ya, pasti semua dapat. Ya, pasti semua kebagian. Ya. Ini adalah pertanyaan yang biasanya muncul dari banyak orang. Jadi Thomas nanya, ya sudah, pertanyaan yang biasanya muncul dari banyak orang gitu saudara. Kami nggak tahu jalan ke situ. Ya, kami nggak tahu harus bagaimana. Kami nggak tahu Tuhan besok seperti apa. Kami nggak tahu Tuhan besok makan apa, besok minum apa, besok pakai apa. Tapi Tuhan janji untuk saudara dan saya. Ayat 6 yuk kita baca sama-sama. Tiberia 1, 2, iya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apanya aku? Darahnya aku. Darahnya Yesus. Akunya besar di sana. Tidak ada orang yang dapat menuju kepada Bapa selain ya, melalui aku, melalui darahku, melalui darah Yesus. Saudara dan saya, hidupmu, hidupku diberkati di bumi seperti di sorga. Bilang amin dulu nih saudara. Amin. Hidupmu diberkati di bumi seperti di sorga. Kalau rumah di sorga saja Tuhan sudah jamin semuanya kebagian, banyak tempat tinggal, katakan amin. Apalagi rumah di bumi saudara dan saya. Tuhan pasti pelihara dan sediakan kepada kita. Yang terutama mari saudara dan saya, kita berjuang dalam hidup ini. Amin. Untuk sungguh-sungguh lebih dekat lagi, lebih lagi dalam Tuhan. Sungguh-sungguh lebih lagi. Setiap hari terima tubuh darah Yesus, diurapi dengan minyak. Gembala sidang saudara dan saya, Ibu Pendeta Danyati Pariaji senantiasa menyampaikan, ayo mari kita rajin perjamuan. Di rumah boleh Pak Pendeta? Boleh. Sehari 2 kali 3 kali boleh Pak Pendeta? Boleh, silakan. Tidak ada ayat yang melarangnya. Tapi justru Yesus sendiri mengatakan, lakukanlah ini setiap kali engkau mengingat akan aku. Pagi malam boleh Pak Pendeta? Boleh. Kalau habis gimana Pak perjamuannya? Minta di gereja. Emang boleh Pak? Pakai nanya. Bukan 2 pot lagi kan? Kresek-kresek kan? Bahkan saya pernah melihat senampan-nampannya dari gereja pindah ke kulkas. Bapak Pendeta tahu? Saya langsung lihat. Di mana Pak? Di rumah jemaat. Kok bisa Pak? Ya semana saya tahu. Ya sudah. Orangnya nawarin saya minum. Minumnya ada di dalam kulkas. Kulkasnya di depan saya. Saya bukan kepo. Lah pintunya dibuka depan saya, masa saya tutup mata? Waktu pintunya dibuka, loh saya lihat. Nampan kayak kenal nih. Untung jawabnya bener. Pagi-pagi kami perjamuan dulu Pak Pendeta. Oh puji Tuhan.
Suami sebelum kerja, perjamuan Pak. Anak-anak sebelum berangkat sekolah, perjamuan Pak Pendeta. Puji Tuhan. Amin. Itulah yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya. Setiap hari kita melekat, setiap hari kita intim sama Tuhan. Supaya apa? Supaya tujuan kerajaan sorga bagi kita, kita diciptakan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan Yesus. Karena ketika saudara dan saya semakin serupa segambar dengan Tuhan Yesus, kita disempurnakan. Saudara dan saya, bersiap-siaplah. Engkau dan aku, keluargamu, keluargaku, kita terbang ke sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan kekal di sorga, pesta di sorga. Keluargamu, keluargaku akan terbang ke sorga. Keluargamu, keluargaku, pesta di sorga. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh tutup Alkitabnya. Saya tutup dengan satu, ya saudara, yang biasanya disampaikan oleh mendiang Papa Riaji. Dengan sarana kuasa minyak anggur kita dimeteraikan jadi warga sorga. Satu hari akan diundang pesta di dalam kerajaan sorga. Kalau kita mengangkat perjamuan ini, kita mengundang kuasa Tuhan. Amin. Kalau kita melakukannya setiap hari, saudara dan saya, suatu hari kita diundang di sorga. Itu sebabnya keluarga orang Israel, keluarga-keluarga bangsa Ibrani, mereka diluputkan dari maut karena ada tanda darah di ambang pintu rumah mereka. Bicara tentang darah Tuhan Yesus. Kalau ada darah Yesus di keluargamu, keluargamu, keluargaku bebas dari maut. Kita sehat panjang umur. Ada darah Yesus, pekerjaanmu berhasil. Rupa-rupa keperluan kebutuhanmu Tuhan pasti pelihara. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama dengan ucapan syukur. Kita datang menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Bagaikan Raja Wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Lebih dekat lagi di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah, haleluya, bagai Raja Wali. Kami melihat kemurahan kemuliaan-Mu Tuhan. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan saja. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat. Angkat tanganmu bersama-sama, pandang wajahnya. Mata kita tertuju pada Tuhan Yesus. Terbang bagaikan Raja Wali. Terima kasih Tuhan Yesus.
tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkan, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Yesus, tubuh-Mu Yesus, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga. Kami sembuh, kami sehat, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Amin. Sama-sama mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Dengan iman percaya bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati kami ya Tuhan bersama keluarga, rukun damai setiap hari, kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Urapi mulutku ya Tuhan, tidak tercemar, tidak berdusta. Apa yang kudoakan Tuhan berkati, dikabulkan, berhasil. Urapi tanganku ya Tuhan, tidak tercemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kukerjakan di dalam Tuhan berhasil. Yang kedua, oleh darah Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi dan rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, tidur nyenyak, damai sejahtera setiap hari. Oleh darah Tuhan Yesus, jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak, paru-paru sehat, kami tolak asma, tidak TBC. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah,
kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak virus, kami tolak terkapar, kami tolak nyamuk demam berdarah. Oleh darah Yesus, kami tolak COVID-19, kami tolak flu Singapura, tidak batuk, tidak flu, tidak kelemahan tubuh, sembuh oleh darah Yesus. Kami panjang umur, pankreas normal, empedu normal, tidak katarak, tidak saraf kejepit. Kami tolak penyumbatan, peredaran darah kami lancar. Kami tolak pecah pembuluh darah, kolesterol normal, gula darah normal. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing setiap kita pribadi boleh berdoa pada Tuhan Yesus. Katakan, jika ada penyakit hari ini, percaya, imanilah, percaya penuh oleh darahnya Tuhan Yesus ada di dalam tubuh kita. Kita menjadi sehat, penyakit menjadi sembuh. Saudara dan saya, kita disucikan, kita dikasihi, diampuni. Minta sama Tuhan, jika ada keperluan, kebutuhan, minta sama Tuhan Yesus. Percayalah, mujizat yang baru Tuhan sediakan. Bersama-sama dengan iman kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengajar kepada gereja Tiberias perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, dipelihara. Kami klaim janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, tidak bangkrut. Kami tolak resesi, bebas hutang. Kami tolak bahaya celaka. Malaikat sorga, jaga keluargaku. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak niat orang jahat, rancangan jahat. Kami tolak fitnah atas keluarga dan gereja, dipatahkan. Kami tolak jebakan, kami tolak perangkap. Segala rancangan jahat dipatahkan dalam nama Yesus. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami, kasut sepatu baru, artinya majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Sama-sama mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan syukurmu. Haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus.
Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, mengurapi kami warga sorga, penuh kuasa mujizat. Dalam nama Yesus, sehat, umur panjang, tegap sentosa. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi, kemuliaan Tuhan Yesus ada pada kita. Saudara dan saya kita dijaga malaikat, sempurna sehat. Saudara dan saya kita digandeng Tuhan Yesus suatu hari terbang ke sorga, diberkati sehat, umur panjang dalam berkat perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara dan saya warga sorga berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan semua jemaatmu, setiap langkah perjalanan mereka kembali ke tempat masing-masing dalam berkat Tuhan, dilindungi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati damai, sejahtera, sukacita. Setiap pokok doa umat Tuhan dalam nama Yesus dikabulkan Tuhan. Sembuh, bebas penyakit. Kami tolak roh gagal, dipatahkan dalam nama Yesus. Mereka yang berseru untuk keturunan ilahi, Tuhan buat berhasil. Ada keturunan ilahi. Mereka yang berseru punya rumah di bumi, rumah di sorga, Tuhan sudah jamin. Maka kami dalam nama Yesus percaya pasti punya rumah yang indah di bumi. Berkati ya Tuhan mereka yang berseru berdoa untuk pasangan sepadan. Tuhan beri pasangan sepadan, masa depannya berhasil, rumah tangga, keluarga, rukun, damai. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya, kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan berkati yaitu semua jemaatmu yang hadir beribadah pada pagi siang ini. Tuhan, Bu Dokter Juliet bersama keluarga disayang, diberkati Tuhan. Pelayanannya Tuhan buat berhasil. Tuhan urapi, beri tanda kuasa mujizat. Berkati Pak Anggoro dan keluarga. Berkati Abigail sembuh sehat, beri mujizat. Berkati Pak Boy, diberkati bersama keluarga. Apa yang dikerjakan berhasil, naik jabatan. Pak Saud dan keluarga diberkati. Pak Tandi dan keluarga juga diberkati. Berkati Pak Yobel dan keluarga. Tuhan beri kemenangan, Tuhan beri juara dalam nama Yesus. Kami berdoa berkati Lina dan keluarga dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati Pak Andre, Bu Alin tetap dalam berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pak Victor Muria diberkati bersama keluarga. Pak Noldi usahanya maju berhasil dalam nama Yesus. Apa yang jadi miliknya Tuhan Yesus berkati, Tuhan berikan. Akhirnya kami berdoa menyerahkan semua yang melayani worship team, Bapak Pendeta Yoris dan semua rekan-rekan dalam kasih sayang Tuhan. Berkati Asher Tiberias Choir, guru sekolah minggu, soundman, operator media, koordinator tempat ini Pak David Raharja bersama dengan ibu, anak-anak semua dalam kasih sayang berkat Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, apa yang usaha pekerjaan bisnisnya maju berhasil. Gembala sidang yang kami sayangi, Bu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, berbahagia bersama anak cucu mantu dalam berkat Tuhan. Berkati semua program gereja berhasil. Pembangunan gereja di Surabaya Citra Garden diberkati selesai tepat pada waktunya dalam nama Tuhan Yesus. Banyak jiwa datang kepada Tuhan melalui sarana minyak dan anggur. Berkati Kak Argo, berkati juga Pak Aristo dan keluarga dalam kasih sayang Tuhan. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan, studi, pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah memberkati kau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati kita katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Christ is in the